Mari, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu, Tuhan Yesus akan datang kembali. Dan mari, bersama kita sepakat dan percaya mendeklarasikan firman Tuhan yang tertulis di Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalan. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru padaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya! Amin. We gather again. We rejoice again because of the wonder from Bethlehem.
A child is born. The Savior's come. This is the incarnation of love. We can sing again. We have hope again because of the wonder from Bethlehem. Shepherds gather, heavens ring. From throne to manger comes our King, the hero of the eternal story. Behold the centerpiece of glory. We gaze again, bow down again, because of the wonder from Bethlehem. Peace on earth through Holy Child, God and sinner reconciled. We breathe again, we can live again, because of the wonder from Bethlehem. His name is Jesus. His word is life. In our deep darkness, He is light. So raise your voice, lift up your hands, because of the child, because of the hope, because of the wonder from Bethlehem. Shalom Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom. Mari saya undang Bapak Ibu untuk kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan menaikkan doa syafaat dan doa syukur kita. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk setiap penuaian yang sudah kami terima, baik penuaian jiwa maupun penuaian berkat-berkat finansial. Kami percaya Tuhan, setiap pintu-pintu berkat sudah Tuhan bukakan buat kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami rindu Tuhan, terjadi hujan pertobatan pada bangsa kami Indonesia. Biarlah dari Sabang sampai Merauke Tuhan, setiap lutut akan bertelut dan setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami percaya Tuhan, bangsa kami aman dalam perlindungan Tuhan, dijauhkan dari segala macam bentuk bencana alam. Kami berdoa buat pemimpin bangsa kami, Pak Prabowo dan Gibran Tuhan. Seluruh jajaran Menteri Kabinet Merah Putih, pemerintahan dari tingkat pusat sampai ke daerah Tuhan. Kiranya takut akan Tuhan itu turun pada pemimpin bangsa kami. Kiranya hikmat Tuhan itu ada pada pemimpin bangsa kami. Sehingga setiap keputusan yang diambil benar-benar mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Kami percaya Tuhan, di tengah-tengah goncangan ekonomi, di tengah-tengah goncangan geopolitik, Indonesia tetap aman, Indonesia tetap stabil, Indonesia tetap maju karena ada terang Tuhan di bangsa kami.
Terima kasih Tuhan untuk gembala sidang kami Pak Niko dan gembala CK7 terkasih kami Dr. Yanto. Engkaulah perisai dan pelindung kedua hamba-Mu ini. Berkati kesehatan, keluarga dan pelayanan hamba-Mu ini lebih dahsyat lagi. Menjadi the messenger of the third Pentecost. Pembawa api Pentakosta ketiga dari Indonesia sampai ke bangsa-bangsa. Menuai jiwa dan menyelesaikan amanat agung-Mu. Mari generasi Yeremia, generasi muda yang ada di tempat ini, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Tuhan, Kau melihat generasi muda ini Tuhan. Generasi yang Engkau janjikan untuk menuai jiwa-jiwa. Jadikan generasi ini generasi yang hidupnya kudus dan berkenan kepadamu. Seperti anak panah di tangan pahlawan, demikianlah generasi ini ada di tangan Tuhan. Engkau akan melesat menuju destininya Tuhan. Engkau akan mencapai keberhasilan demi keberhasilan. Engkau akan menjadi garam dan terang dunia. Baik itu di tengah-tengah keluargamu, di sekolah-sekolah, di kampus-kampus, di kantor, di marketplace. Dan Tuhan akan membuat engkau berhasil dan beruntung. Terima kasih Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga, di tempat ini seperti di surga. Kami mau persembahkan ibadah raya ini untuk kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari yang percaya sama-sama katakan, amin. Boleh lebih lagi tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Sekali lagi shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Siapa yang menikmati kebaikan Tuhan sampai dengan hari ini. Dia Allah yang luar biasa, amin. Layaklah kita bersuka cita karena Dia Allah yang selalu ada buat kita, amin. Boleh lihat kiri dan kanan, berikan senyuman yang terbaik. Katakan mari menari buat Tuhan. Haleluya. Karena rohnya ada di dalam kita, yang selalu menyertai dan memberikan kekuatan. Oh haleluya. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Yang mau menari sorakan. Sama-sama katakan. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Mari menari buat Tuhan, come on. Ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Yang bersuka cita sorakan haleluya. Haleluya. Mari lebih lagi nyatakan, come on. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Oh bila roh Allah ada, ku kan menari seperti Daud menari. Mari menari, come on. Hey. Ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Tepuk tangan yang terbaik buat Allah kita yang luar biasa. Sebab Dia Allah yang sungguh besar dan luar biasa. Tidak ada Allah yang seperti Dia. Katakan yes.
ada di tengah kita, katakan amin. Mari sama-sama beri tepuk tangan untuk Tuhan. Coba. Sebab kami percaya Roh Kudus terbang di tempat ini. Haleluya. Bebas terlepas, kuasa maut telah terhempas. Nama Yesus pemenang, nama Yesus jawaban. Langkah takkan berhenti, berlari sampai akhir. Surga tinggi namanya, surga ajaib namanya. Roh Kudus membakar setiap kami. Naikkan pujian, mujizat terjadi. Gebaikan Yesus mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh 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 oh. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh 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 oh. Keajaiban terjadi. Mari yang mau memuji Tuhan, mari kita bertanya untuk Tuhan. Tuhan menyatakan, langkah takkan berhenti, berlari sampai akhir. Surga tinggi namanya, surga ajaib namanya. Roh Kudus membakar setiap bakar. Naikkan pujian, mujizat terjadi. Are you ready? Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh 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 oh. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh 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 oh. Keajaiban terjadi. Mari sama-sama yang mau memuji Tuhan, tepuk tangan untuk Tuhan Kak. Everybody say oh 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 oh.
Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita tidak akan pernah tahu bagaimana caranya Tuhan menjawab doa kita. Tapi satu hal yang kita tahu, bahwa Dia pasti menjawab setiap doa kita. Kita tidak pernah tahu bagaimana cara Tuhan menolong kita. Tapi satu hal yang kita tahu, Dia pasti menolong. Dan kita tidak tahu waktunya, kapan Tuhan menjawab doa, kapan Tuhan menolong kita. Tapi yang kita tahu adalah tepat pada waktunya. Kalau hari ini Bapak Ibu Saudara, mungkin masih ada pergumulan yang belum dijawab. Masih ada doa-doa yang sampai dengan hari ini sepertinya tidak ada jawaban. Masih ada berbagai macam pergumulan, ketakutan yang kita alami. Tapi satu hal, bahwa Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan setiap kita. Amin. Karena sampai dengan hari ini, kalau Bapak Ibu Saudara melihat diri kita sendiri, ini adalah bukti bahwa Tuhan tetap menyertai kita, bahwa Tuhan tetap memberikan damai sejahtera, bahwa Tuhan tetap melakukan yang terbaik buat setiap kita. Mari hari ini saya mau ajak kita, meskipun di dalam keadaan yang kita alami hari ini, mari naikkan pujian penyembahan yang sempurna, karena Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan setiap kita. Tepuk tangan yang terbaik buat Allah kita. Haleluya. Sama-sama katakan. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, sungguh heran besar bagiku. Benar ya Tuhan Yesus, arti kehadiran-Mu selalu nyata dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu ya Tuhan, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera di tengah badai. Yes Lord, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Mari lebih lagi nyatakan penyertaan
Angkat kedua tangan kita dan nyatakan, penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, amanah sejahtera bagi tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan arti kehadiranmu, arti kehadiranmu, arti kehadiranmu, Chandara bahagiamu, Yarana maisi, Iya sekarang mayake, Shanana mayaso. Terima kasih Yesus, terima kasih Yarana narama yang kialanamu, Shararara bayaki Yarana berdoa sama Tuhan. Jangan berhenti berdoa sama Tuhan. Yes. Kami percaya Kau menguatkan kami Tuhan. Kau beserta kami Tuhan Yesus.
Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabarnya? Saya berdoa dan saya berharap semuanya kita di dalam perlindungan Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Nah, sebelum kita mulai dengan sharing firman Tuhan pada hari ini, mari saya mengajak Bapak Ibu dimanapun Bapak Ibu berada untuk sama-sama bersatu di dalam doa. Bapak kami yang baik, terima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan, di mana satu hari lagi Engkau tambahkan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk berkat rahmat dan anugerah-Mu yang begitu berlimpah dalam kehidupan kami. Dan sebentar lagi jikalau kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan, Engkau urapi setiap kami Tuhan, jadikan kami tanah hati yang subur, yang gembur, yang siap ditanami dengan benih-benih firman, sehingga benih firman itu boleh berakar, bertumbuh dan berbuah lebat dalam kehidupan kami. Urapi hamba Tuhan dengan segala keterbatasan hamba, supaya setiap firman yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu ini semuanya berasal daripada-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus yang siap mendengar firman, sama-sama katakan haleluya, amin. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sebentar lagi akan mengakhiri tahun 2025. Dan tinggal beberapa minggu lagi kita akan menutup tahun 2025 dan kita akan masuk ke tahun 2026. Di visi tahun 2025 adalah tahun penuaian. Pertanyaannya untuk kita semua dan termasuk untuk saya, apakah kita sudah menuai sampai saat ini? Prinsip Alkitab menekankan bahwa apa yang kita tabur, maka kita akan tuai. Contohnya apa? Kalau saya ingin menanam pohon jeruk, saya harus menanam bibit jeruk. Nggak bisa saya menanam bibit jeruk, lalu saya mengharapkan buah durian yang keluar dari pohon yang saya tanam. Tetapi apa yang saya tabur, itu yang akan saya tuai. Begitu juga di dalam kehidupan kita. Kalau kita menabur angin, meskipun rasanya cuma kecil aja, tapi Alkitab berkata bahwa kita akan menuai badai. Karena pada saat kita menanam jeruk di rumah kita, di pekarangan kita, atau di kebun kita nggak nanam satu peti Bapak Ibu. Kita hanya menanam satu bibit saja, satu biji saja. Maka pada saat kita akan menuai, jeruk itu baik manis maupun tidak manis, kita akan menuai mungkin banyak jika kita benar-benar merawat pohon tersebut. Maka dari itu saya berdoa dan saya berharap dan saya menghimbau bahwa kita semua akan menabur kebaikan dalam kehidupan ini, sehingga kita akan menuai berkat-berkat Tuhan. Saya akan menceritakan satu kisah nyata yang Tuhan taruh di dalam hati saya untuk mempersiapkan juga firman Tuhan ini, yaitu kisah dari Dr. Howard Kelly mengenai segelas susu. Cerita ini sangat terkenal Bapak Ibu, di mana Dr. Howard Kelly dulu Alkisah adalah seorang anak muda yang sangat miskin. Pada saat dia sekolah, pada saat dia kuliah, dia harus berjualan dari satu rumah ke rumah lain, dari satu kota ke kota lain. Nah, pada satu hari dia itu dalam keadaan yang sangat lapar, sangat letih, sangat capek kondisinya, dan dia hanya memiliki uang 1 sen saja. Dan dia tahu dengan uang 1 sen dia tidak bisa membeli makanan dan minuman. Dan akhirnya karena dia terpaksa, saking begitu laparnya, saking begitu hausnya, dia memberanikan diri untuk mengetok sebuah rumah yang dia lihat kemungkinan rumah itu bisa memberikan dia makanan dan minuman. Pada saat dia mengetuk dan akhirnya dibuka oleh seorang ibu muda. Dan pada saat ibu muda itu membuka dan bertanya, ada apa ya? Lalu nyali dari anak muda ini langsung ciut. Dan dia akhirnya nggak berani, nggak jadi minta makan. Dan dia cuma minta segelas air saja. Dan akhirnya ibu muda ini masuk ke dalam rumah dan dia memberikan segelas susu kepada anak muda yang sedang lapar dan capek seperti itu. Dan pendek cerita, pemuda ini sangat kaget karena dia minta air diberikan susu. Dan akhirnya dia minum segelas susu itu. Dan pada saat dia selesai minum, dia tanya, berapa yang saya harus bayar? Lalu ibu ini berkata, mama saya mengajarkan, jangan minta bayaran atas perbuatan baikmu. Dan akhirnya pemuda ini berterima kasih kepada ibu tersebut dan dia melanjutkan perjalanannya dan kembali menjajakan jualannya dari rumah ke rumah. Beberapa tahun kemudian, berpuluh-puluh tahun kemudian, akhirnya terjadilah satu kisah di mana ibu muda yang tadinya memberikan segelas susu itu jatuh sakit. Dan pendek cerita, di kota di mana dia tinggal tidak dapat menangani penyakitnya karena penyakitnya begitu berat dan begitu langka. Akhirnya dia kirim ke rumah sakit yang di kota terbesar yang memiliki dokter spesialis. Dan pendek cerita, dipanggil dokter spesialis itu, dan itu adalah ternyata Dr. Howard Kelly. Begitu Dr. Howard Kelly melihat resume medisnya, dia teringat
bahwa ada seorang ibu muda yang pada saat berpuluh-puluh tahun lalu itu memberikan dia segelas susu. Dan dia ingat banget kota itu. Dan akhirnya cepat-cepat Dr. Howard Kelly melihat kondisi pasien. Dan pada saat dia melihat kondisi pasien dan dia teringat raut wajah seorang ibu yang memberikan gelas susu itu. Dan pendek cerita, akhirnya Dr. Howard Kelly dipakai Tuhan dengan luar biasa menyembuhkan sang ibu. Dan tetapi pada saat ibu itu sembuh, ibu itu memang sukacita bahagia. Tetapi ada masalah yang lainnya, yaitu mengenai tagihan. Di mana itu adalah rumah sakit besar, itu adalah dokter spesialis yang luar biasa, tagihannya pasti mahal banget. Meskipun dia akan menyicil seumur hidupnya, pastinya ibu itu tidak akan bisa membayar dan melunasi tagihannya. Dan akhirnya dia harus menghadapi kenyataan. Dia terima lembaran dari tagihan rumah sakit dan semuanya menjadi nol. Di bawahnya tertulis, telah dibayar lunas dengan segelas susu. Dan tertanda Dr. Howard Kelly. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setiap tindakan atau perbuatan kita pasti akan menghasilkan konsekuensi di masa mendatang. Karena itu, menaburlah yang baik supaya kita menuai berkat-berkat Tuhan. Mari kita akan menyaksikan video klip cuplikan pendek yang terinspirasi dari Dr. Howard Kelly. Saya persilahkan. ออกมานี่เลยนะไอ้ขี้ขโมยไหนดูสิเอาอะไรไปออกมานี่เอาไปทำอะไรเนี่ยฮะถามว่าเอาไปทำอะไรเอาไปให้แม่ฮะ เจ๊แป๊บนึงแม่ป่วยเหรออย่าทำอย่างนี้อีกนะ หมวยเกาเหลาจ๋านายเลยครับนั่งเลย ป๊า จัดไปอ้าวสั่งมาเร็วต่ออะไรNah, Bapak Ibu, setelah kita melihat cuplikan video klip tadi, dari sekian banyak yang kita tabur, percayalah, kita pasti akan menuai. Tetapi semuanya itu tergantung dari kedaulatan Tuhan. Nah, apa yang harus kita tabur dalam kehidupan ini?
saya mencatat ada 2 hal yang menurut saya terpenting dari sekian banyak yang harus kita tabur. Yang pertama adalah menaburlah dalam roh. Di Galatia 6 ayat 8 dikatakan, sebab barang siapa menabur dari dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ayat ini berkata bahwa kita harus menabur dalam roh. Sehingga itu menghasilkan keselamatan, menghasilkan hidup yang kekal. Jadi kita nggak memikirkan hanya hidup yang saat ini, yang ada di bumi ini. Tetapi kita juga memikirkan atau mempersiapkan hidup setelah kematian. Pada saat kita hidup, kita memang harus makan untuk mencukupi kebutuhan jasmani kita, tubuh kita. Dan kita mesti mungkin olahraga, kita perlu healing, itu memenuhi untuk jiwa kita. Karena hidup ini terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Tetapi apakah Bapak Ibu juga sudah memikirkan tentang bagaimana roh kita? Nah, hidup ini bukan cuma soal makan dan minum, tetapi hidup ini juga tentang apa kata Tuhan. Bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Bagaimana caranya kita menabur dalam roh. Kita harus memikirkan untuk menumbuhkan iman kita, roh kita semakin intim, semakin kuat, semakin dekat dengan Tuhan. Yaitu dengan cara apa? Membaca firman, melakukan firman, hidup dituntun oleh Roh Kudus, berdoa, pujian, dan penyembahan. Pada saat kita melakukan hal-hal itu, maka kita sedang menabur di dalam roh kita. Jangan hanya hidup yang didorong oleh keinginan duniawi saja. Karena tadi kalau kita menabur dalam keinginan daging kita, hidup dalam keduniawian kita, maka kebinasaan itu yang akan menanti kita, yaitu kesombongan, pesta pora, mabuk-mabukan, gosip, perselingkuhan, segala sesuatu yang enak buat daging itu menimbulkan kebinasaan. Tetapi menaburlah di dalam roh, karena apa yang kita lakukan saat ini adalah investasi kita di masa kehidupan kita yang akan datang, yaitu kita mendapatkan keselamatan dan hidup yang kekal. Jadi yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah menaburlah di dalam roh. Dan apa yang kedua? Menaburlah di dalam kasih. Karena di 1 Korintus 13 ayat 1-2 dikatakan, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sampai sini dulu saya akan bahas mengenai gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing jika kita hidupnya tidak memiliki kasih. Apa itu maksudnya? Bapak Ibu, kalau seandainya kita hadir di satu peristiwa perayaan, atau mungkin ada satu celebration, atau mungkin ada satu peristiwa opening, grand opening, seringkali ada gong ya yang dipukul, lalu setelah itu tepuk tangan yang meriah, mungkin ada fireworks, kembang api, dan sorak-sorai dari orang-orang. Tetapi gong itu cuma bunyi 3 kali, dan gak setiap hari, gak setiap saat, gak setiap jam, setiap menit, setiap detik itu gong itu berbunyi. Kalau mungkin ada perayaan gong berbunyi itu indah, tapi pada saat itu selalu gong itu berkumandang, canang itu bergemerincing di telinga kita setiap saat, pada saat pagi, siang, sore, malam, dan bahkan pada saat kita tidur, itu sangat mengganggu. Setuju ya sama saya ya? Nah, begitu juga dengan anak-anak Tuhan. Kalau seandainya anak-anak Tuhan hidup ya, yang katanya anak Tuhan tapi tanpa kasih, maka kita menjadi annoying, kita mengganggu buat orang-orang yang ada sekeliling kita. Masa sih kita mau menjadi orang-orang yang menjadi pengganggu, atau kita sendiri mengganggu diri kita? Jadi hiduplah dengan kasih. Dan ayat 2 dikatakan, sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia, dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna.
Jadi Bapak Ibu, yang kedua ini meskipun sehebat apapun Bapak Ibu dan saya, ini orang pintar karena dia bisa punya ngerti semua bahasa manusia, bisa bahasa malaikat, lalu dia bisa miliki segala rahasia dan pengetahuan. Punya iman yang luar biasa sempurna untuk memindahkan gunung. Ya mungkin dia ini pelayanan luar biasa, pelayanannya udah ke bangsa-bangsa. Tapi kalau nggak mempunyai kasih, itu sama dengan nol besar. Maka dari itu, kasih itu penting di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita harus membangun roh kita dan kita harus memiliki kasih yang bisa kita bagikan untuk orang-orang di sekeliling kita. Kasih itu apa? Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Kasih itu tidak cemburu. Ia nggak memegahkan diri dan tidak sombong, nggak pemarah. Dia itu nggak menyimpan kesalahan orang lain. Amin. Introspeksi diri kita masing-masing termasuk saya. Apakah kita memiliki kasih dalam kehidupan kita sehari-hari? Kalau seandainya hari ini ternyata kita masih belum cukup, ayo lebih lagi. Minta Tuhan untuk memenuhi kita dengan kasih-Nya sehingga kasih Tuhan itu bisa keluar dan bisa terimpartasi dalam kehidupan kita. Pada saat saya menyiapkan firman ini, ada satu kejadian yang ini terjadi dalam diri saya sendiri sehingga menegur saya. Alkisah saya ini punya papa yang usianya 89 tahun Bapak Ibu ya. Dan puji Tuhan sejak tahun lalu papa saya ini tinggal bersama dengan saya di Indonesia. Dan kalau seandainya Sabtu Minggu saya suka ajak papa untuk jalan-jalan di tengah-tengah kesibukan kami. Dan pada saat itu saya ingat banget hari Sabtu malam saya ajak papa saya untuk jalan-jalan ke mall. Kita makan malam bersama. Lalu mall udah hampir tutup, udah cukup larut. Lalu kita pulang. Kita naik ke atas ke lift karena kebetulan parkirnya suami saya itu tepat di depan lift untuk orang yang disable karena papa saya itu jalannya agak sulit dan harus pakai walker. Dan waktu itu saya bilang sama anak-anak ya, selalu untuk kalau seandainya buka pintu ya, belajarlah untuk pegang pintunya untuk orang yang di belakang kita. Jangan langsung digabrukin gitu kan, kasihan gitu ya. Dan saya juga selalu ajarin anak-anak kalau ada kungkung, ada papa saya, ayo cepetan jalan supaya bukain pintu buat kungkung. Lalu papa saya jalan, terus udah gitu supaya papa saya nggak terhambat karena dia pakai walker. Nah pendek cerita, pada saat kami udah nyampe ke salah satu mall itu ke lantai yang P4, lalu anak saya bilang, Jo tolong bukain pintu buat kungkung. Oh anak saya cepet-cepet lari tuh, dia bukain pintu, lalu kungkungnya lewat. Pada saat kungkungnya udah lewat, terus habis itu lift yang sebelah-sebelahnya, karena waktu itu ada 3 lift deretan, itu lift yang kedua dan lift ketiga semuanya kebuka. Jadi karena udah malam, jadi banyak sekali yang balik gitu ya, mau pulang, lalu mau ke parkiran juga. Nah pendek cerita, kok saya lihat anak saya yang kecil itu nggak datang-datang ke mobil. Lalu saya ngelihat dia masih pegangin pintu Bapak Ibu. Untuk semua orang dari lift yang 1, lift 2, lift 3 itu semuanya dipegangin sama dia. Sampai saya itu rada-rada emosi, saya nggak sabar. Lalu saya agak ngomong agak kenceng gitu ya. Saya bilang, Jo, kamu itu nggak usah bukain pintu untuk semua orang. Kamu itu bukan porter, saya bilang gitu. Lalu pada saat saya selesai ngomong itu, saya ditegur sama Roh Kudus. Saya dibilang, Tirsa, apakah ada kasih di dalam dirimu? Saya langsung iya Tuhan, ampuni saya. Hal yang kecil aja, saya bisa emosi karena anak saya pegangin pintu kelamaan. Untuk orang-orang mungkin sekitar 15-20 orang itu yang keluar gitu ya. Padahal menurut saya orang-orang itu bisa juga kali ya buka pintu sendiri. Tapi Tuhan bilang bukan soal dia bisa atau nggak bisa buka pintu. Tapi apakah saya mau menabur kasih untuk orang-orang yang lain. Pada saat itu saya bilang, Tuhan ampuni saya. Ampuni saya yang tidak memberikan kasih untuk orang lain dan tidak memberikan contoh untuk anak saya. Dan di situ saya belajar bahwa kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Nah, bagaimana dengan diri kita? Saya ditegur Tuhan dan saya mau ke depan untuk menjadi pribadi yang lebih baik di dalam menabur kasih. Mungkin Tuhan kondisikan Bapak Ibu, saya nggak tahu di dalam posisi seperti apa, mungkin seperti saya. Apakah kita mau belajar kalau Roh Kudus sedang menegur kita untuk tetap menabur kasih? Jadi ada 2 hal
di mana kita harus menabur, yaitu menabur di dalam roh dan menabur di dalam kasih. Nah, sekarang bagaimana caranya? Kalau mungkin sampai saat ini kita belum menuai, gimana caranya supaya kita bisa menuai? Karena pada saat kita menabur, pada saat kita menanam sebuah pohon, kita juga harus merawat. Jangan sampai kita tanam, tapi kita nggak rawat apa-apa dengan harap mujizat itu terjadi, pohon itu akan tumbuh sendiri, akan berbuah lebat, dan sehingga kita memetik atau memanen hasil-hasilnya. Tapi kalau pohon aja harus kita rawat dengan caranya seperti menyiram air, merawat mungkin yang daun-daun kering kita gunting, kasih sinar matahari yang cukup. Begitu juga di dalam kehidupan ini. Kalau kita mau menuai, ada cara-caranya juga. Nah, saya catat ada 2 cara di mana supaya kita bisa menuai. Yang pertama adalah rela berkorban. Di Mazmur 126 ayat 5-6 dikatakan, orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Sampai sini dulu ayatnya. Yang pertama yang kita harus lakukan adalah kita harus menabur dengan mencucurkan air mata. Bukan menabur dengan ketawa-ketawa, dengan hura-hura, dengan pesta pora, dengan senang-senang, atau dengan semaunya sendiri. Enggak. Tapi Tuhan berkata di dalam Mazmur ini bahwa orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Kebanyakan dari kita termasuk saya cuman mau yang kalimat keduanya, menuai dengan sorak-sorai. Tapi kita suka mengabaikan kalimat yang pertama, yaitu mencucurkan air mata. Jadi yang ingin saya sampaikan adalah kita harus rela berkorban di dalam apa yang kita tabur. Misalnya, kalau kita berdoa untuk seseorang, berdoalah dengan kesungguhan hati, berdoalah dengan belas kasihan, berdoalah dengan sungguh-sungguh. Tuhan mau kita pakai air mata, mau kita pakai lutut untuk bertelut di hadapan Tuhan, mohon belas kasihan Tuhan turun atas orang yang kita doakan. Tapi nggak cuma sekedar asal lewat aja Pak Bu, tapi kita benar-benar sungguh-sungguh hati sampai rela berkorban, sampai mungkin Tuhan minta dari kita mencucurkan air mata. Maka kita akan menuai dengan sorak-sorai. Dilanjutkan ayat ke-6. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih. Yang kedua, apa yang ingin dikatakan adalah kita harus terus maju berjalan bersama dengan Tuhan. Meskipun mungkin hati kita, perasaan kita udah habis-habisan, udah nangis, udah capek rasanya. Tapi Tuhan gak mau kita berhenti. Amin. Tuhan mau kita terus maju selangkah demi selangkah bersama dengan Dia. Mungkin kita perlu merelakan apa keegoisan kita yang mungkin yang Tuhan ingin kita singkapkan dalam hidup kita. Tapi Tuhan mau kita terus move forward, move on. Jangan cuman jalan di tempat, apalagi kita menoleh ke belakang. Jangan cuman bisa mengasihani diri, tetapi pada saat kita berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, maka Tuhan akan memberikan kepada kita sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Itu bonus yang Tuhan kasih kepada kita. Jadi ada sebab, ada akibat. Jangan cuma kita ambil akibatnya saja, kita pulang dengan bersorak-sorai, kita menuai dengan bersorak-sorai, kita membawa berkas-berkasnya, berkat-berkat dari Tuhan. Tapi kita ini terus mengasihani diri. Kita ini terus merasa, aduh kayaknya hidup saya yang paling malang di dunia ini. No, berjalan maju bersama dengan Tuhan. Sambil mungkin kita harus berdoa, kita harus menangis, kita harus berharap, semakin mengandalkan Tuhan. Maka saya percaya kita akan menuai dan kita akan membawa berkas-berkasnya. Dan yang kedua, bagaimana caranya supaya kita bisa menuai? Yang kedua adalah tekunlah dalam proses Tuhan. Di Galatia 6 ayat 9 dikatakan, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Itu yang pertama, luar biasa.
Jadi ternyata di dalam berbuat baik, di dalam menabur, kita nggak boleh jemu-jemu Bapak Ibu. Jangan cuma sekali, jangan 2 kali, cuma 3 kali. Tetapi terus menerus. Dan ingin saya katakan itu adalah diperlukan konsistensi. Ya, konsisten itu orang yang konsisten itu dia akan terus menabur. Meskipun dia belum melihat apa yang dia tabur itu menghasilkan sesuatu, tetapi dia konsisten terus di dalam menabur. Dan dilanjutkan di Galatia 6 ayat 9, karena apabila sudah datang waktunya, berarti apa? Waktunya itu bukan waktu kita, bukan waktu manusia, tetapi waktunya Tuhan. Pada saat kita konsisten, pada saat kita menantikan waktunya Tuhan, maka kita akan menuai. Dilanjutkan di ayat 9. Jika kita tidak menjadi lemah. Garis bawahi, kita tidak menjadi lemah. Diperlukan kekuatan yang dari Tuhan. Diperlukan ketaatan, kesetiaan di dalam menabur. Jadi pertama, konsistenlah. Konsisten di dalam menabur. Jangan pernah bilang saya udah cukup ya. Saya udah cukup berbuat baik buat kamu. Saya udah cukup menabur kasih buat kamu. No, tapi kita jangan pernah jemu-jemu. Lalu kita percaya semua itu ada waktunya Tuhan. Karena waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Yang sangat indah. Ia akan memberikan segala sesuatu indah pada waktunya. Dan yang ketiga, tetaplah setia. Pada saat kita setia, pada saat kita mengandalkan Tuhan, saya percaya kita nggak akan menjadi lemah. Dan kalau sudah semua waktunya tepat, maka kita akan menuai. Jadi Bapak Ibu, hukum tabur tuai itu pasti ada. Meskipun saat ini mungkin belum kelihatan. Pada saat kita menabur hal-hal yang baik di dalam kehidupan kita, percayalah, kita juga pasti akan menuai berkat-berkat Tuhan. Dan hukum tabur tuai itu juga pasti terjadi. Meskipun kadang-kadang kita tidak menuai di tempat di mana kita menabur. Atau bukan kepada siapa kita menabur. Yang penting adalah kita menabur sebanyak-banyaknya kepada setiap orang yang ada di sekeliling kita. Karena Tuhan bisa pakai orang yang tidak kita duga, yang mungkin kita tidak kenal, atau yang kita bilang, masa sih dia bisa tolong saya? Tuhan bisa pakai siapapun, dengan cara apapun, dimanapun, kapanpun, untuk bisa menjadi saluran berkat. Sehingga kita bisa melihat, wow, Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu luar biasa. Maka dari itu, taburlah apa yang ingin Anda tuai. Jika Anda ingin menuai kebaikan, taburlah dahulu kebaikan kepada orang-orang yang ada di sekeliling Anda. Jika Anda ingin diberkati, belajarlah untuk memberkati dulu orang-orang yang ada di sekeliling Anda. Dan jika Anda ingin diperhatikan dan dihormati, perhatikanlah dan hormatilah orang-orang yang ada di sekeliling Anda. Dan saya percaya, kalau sudah waktunya Tuhan, pasti kita akan menuai. Dan saya ingin menutup dengan satu quote dari Og Mandino, di mana dikatakan, always do your best. What you plant now, you will harvest later. Saya berdoa firman yang singkat ini bisa menjadi berkat buat Bapak Ibu menutup tahun 2025, dan saya percaya kita akan menuai hal-hal yang luar biasa sehingga firman Tuhan digenapi di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang singkat, yang padat ini Tuhan. Materaikan ini semua dalam kehidupan kami Tuhan, di mana kami diingatkan untuk selalu menabur hal-hal yang baik di dalam Engkau sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Urapi setiap kami Tuhan, apapun yang menjadi persoalan, pergumulan, doa-doa kami. Kami percaya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dan kalau sudah tepat waktunya, maka kami akan menuai hal-hal yang baik di dalam kehidupan kami. Berkati Tuhan, yang sakit Engkau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang lemah Engkau kuatkan. Mungkin yang saat ini berbeban berat. Mungkin saat ini yang butuh jawaban doa. Dan pemulihan-pemulihan di dalam keluarga, di dalam ekonomi, dalam segala aspek kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, bahwa Engkau telah mendengar doa kami. Dan Engkau akan menjawab tepat pada waktunya. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mendengar firman, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kita
kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan aku. Karena itu mari, arahkan hati kita kepada kebaikan Tuhan. Kita akan mengingat kebaikan Tuhan. Supaya kita lebih mengasihi Tuhan Yesus. Supaya kita lebih mengasihi satu dengan yang lain. Mari tundukkan kepala. Tuhan, siapakah kami ini sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami. Engkau harus turun dari sorga mulia. Mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Sungguh kalau kau pikirkan betapa baiknya Engkau ya Aba. Itu Engkau ya Aba. Kau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Kau tuntun, kau bela, kau tegur kalau kami salah. Kau ampuni kami ya Tuhan. Terima kasih buat semuanya. Terima kasih, terima kasih. Tuhan akan memberkati kita melalui perjamuan kudus. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu kita harus introspeksi. Mari lihat sekali lagi. Kita akan lihat keadaan diri kita masing-masing. Kalau ada dosa yang Tuhan ingat, kita langsung datang. Minta ampun. Minta ampun, minta ampun. Supaya diberkati oleh Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Ampuni, ampuni, ampuni. Makasih Abah. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari. Angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara kasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Ucapan syukur dan terima kasih dengan suara. Jangan diam. Tuhan terima kasih ya Tuhan. Tuhan terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Urialala makana mayara lama lama lama. Urialala bara 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 bara. Yesus. Yesus, 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 Yesus. Oh, rabala bala 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 bala. Maria bala 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 bala. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima
Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih. Terima kasih Abba. Terima kasih. Shalom. Gembala dan seluruh pengerja CK7 serta jemaat Tuhan mengucapkan terima kasih kepada PDP Tirsa Juliana Wibowo yang telah memberkati kita semua melalui penyampaian pesan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati ibu dan keluarga berlimpah-limpah. Amin. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah Raya via live streaming hari Minggu, 14 Desember 2025, pukul 7, 9, 11.30, 14 dan 16.30 waktu Indonesia Barat, akan dilayani oleh PDP Tin Setiawati. Ibadah Raya hari Minggu 14 Desember 2025 diadakan di Will you walk by faith, not by sight? Tetap melangkah, walaupun berat, melangkah lagi. Karena peperangan bicara tentang berjaga-jaga. Bukan jadi santai, bukan biasakan, bukan loss begitu saja. Untuk dapat mengikuti ibadah tersebut, silahkan booking tiket secara online melalui apps GBI PRJ Grup CK7. Berikut adalah cara booking tiketnya. Buka GBI PRJ CK7 app di handphone Anda dan masukkan nomor handphone Anda. Lalu masukkan kode OTP yang telah dikirimkan melalui nomor WhatsApp Anda. Klik lanjutkan. Pilih event dan e-ticket. Klik register. Pilih jadwal ibadah yang Anda inginkan dan klik simpan. Jika Anda ingin menambahkan jiwa baru untuk ikut dalam ibadah, klik tambah. Masukkan nama dan nomor handphone dan pilih jadwal ibadah. Klik Submit Registration. Klik My Ticket untuk melihat tiket Anda dan scan QR event yang sudah disediakan panitia. GB Intercon pukul 7, 9 dan 11 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDP Tirsa Juliana Wibowo. Pukul 16 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Bapak Sofyan Wijaya. Pukul 18 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDP Rudiko. GB San Moritz pukul 9, 11 dan 13 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Robertus Purwadi SSPD. Pukul 15 dan 17 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDP Suditandi. Pukul 19 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDP Thomas Eka Wijaya. GBI PRJ Pluit pukul 9 dan 11 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Rore Montanijaya MSC. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Rubin Ong. GBHCR pukul 8 dan 10 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDP Ruth Sujarwo. GBI Amsutra Mall pukul 7, 9 dan 11 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDM Grace Suhadi. Pukul 13, 15 dan 17 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDP Hartono. Ibadah Raya Onsite di atas disertai juga dengan ibadah pemudaan anak secara onsite. Untuk persembahan umum atau kolektor, perpuluhan jemaat, ucapan syukur dan lain-lain dapat dilakukan melalui e-banking, mobile banking, ATM, maupun online di website Rekening Persembahan CK7, BCA Cabang Tamrin dengan nomor account 206 333 8222 atas nama GBI PRJ.
Sesuai arahan dari Bapak Gembala Sidang, Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotor Harjo, diberitahukan bahwa akan diadakan doa puasa di akhir tahun 2025 dan persiapan memasuki tahun 2026. Dalam doa puasa bersama pada tanggal 8 sampai dengan 13 Desember 2025, 6 hari, dengan pokok doa sebagai berikut. Indonesia, persiapan memasuki tahun 2026, Gereja Tuhan semakin terhubung erat dengan Tuhan Yesus. Perekonomian global, metode Tuhan Yesus untuk menyelesaikan amanat agung tahun 2033. Jenis puasa ditentukan oleh masing-masing pribadi, dan lebih banyak masuk dalam menara doa. Doa puasa tersebut wajib diikuti oleh seluruh pengerja dan aktivis, serta jemaat dihimbau. Sehubungan dengan libur nasional Hari Raya Natal 2025 dan Hari Raya Tahun Baru 2026, maka diumumkan sebagai berikut. Doa Fajar, Babes Tadi dan Kul, mulai hari Senin 15 Desember 2025 sampai dengan Minggu 11 Januari 2026 diliburkan. Dan aktif kembali pada hari Senin 12 Januari 2026. Kantor OTP Cika7 wilayah Timur dan Barat, mulai hari Senin 22 Desember 2025 sampai dengan Senin 12 Januari 2026 diliburkan. Dan aktif kembali pada hari Selasa 13 Januari 2026. Menara doa 24 jam CK7 wilayah Timur dan Barat tetap aktif seperti biasa. Berikut kami informasikan pasangan dari jemaat GBPRJ Grup CK7 yang akan melangsungkan pemberkatan nikah. Apabila dari Bapak Ibu yang keberatan atas informasi tersebut, harap dapat segera menghubungi PDP Grace Natalia di nomor WA 0856 8505 054. Untuk info lengkap seluruh kegiatan GBPRJ CK7, maka Bapak Ibu dapat follow sosial media GBPRJ baik di Instagram, TikTok, maupun Facebook. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia di dalam anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini, sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan untuk selama-lamanya. Semua yang percaya katakan amin. Shalom semuanya. Di dalam Voice of Pentecost hari ini, kita akan membahas tujuan Allah memberi berkat. Kebanyakan orang Kristen kalau mendapat berkat akan mengucapkan haleluya. Tetapi ketika mendapatkan yang tidak enak, mereka berkata, "Aduh, kenapa begini Tuhan?" Pertama-tama, kita harus mengerti terlebih dahulu arti dari berkat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berkat adalah karunia Tuhan yang membawa kebaikan dalam hidup manusia. Definisi ini menjelaskan bahwa berkat datang dari Tuhan untuk manusia. Di dalam Perjanjian Lama, berkat Tuhan digambarkan secara umum sebagai pemenuhan kebutuhan jasmani seperti buah kandungan yang subur, hasil bumi dan hasil ternak yang berlimpah, usaha dan pekerjaan yang lancar, posisi dan tanggung jawab yang meningkat, juga area yang bertambah luas. Kitab Habakuk membuat pengertian yang lebih luas mengenai apa itu berkat. Berkat Tuhan yang ditekankan di dalam kitab Habakuk adalah mengenai keselamatan dan kekuatan yang Tuhan berikan walaupun ada di dalam keadaan yang tidak baik. Karena di tengah-tengah keadaan yang tidak sesuai dengan harapan manusia, Tuhan tetap menyelamatkan dan memberi kekuatan. Setelah mengetahui definisi berkat, kita akan mengerti tujuan dari suatu berkat. Yang pertama, berkat menyadarkan orang akan sang sumber berkat. Kita percaya Tuhan adalah satu-satunya pihak yang dapat membuat dan menciptakan berkat, dan tidak ada satupun pihak lain yang dapat menciptakan berkat. Yakobus 1 ayat 17 berkata, "Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas." Yang kedua, berkat membuktikan kedaulatan Tuhan. Sebagai sumber berkat, Tuhan adalah pihak yang dapat memutuskan dan menentukan kepada siapa berkat itu akan diberikan. Dikatakan dalam Bilangan 23 ayat 20, "Ketahuilah, aku mendapat perintah untuk memberkati, dan apabila Dia memberkati,
maka aku tidak dapat membalikannya. Yang ketiga, berkat membuktikan pemeliharaan Tuhan. Tumbuhan dan hewan sebagai bahan makanan bagi manusia dan hujan yang turun dari langit untuk memungkinkan hal tersebut tumbuh adalah hasil kemurahan Tuhan bagi pemeliharaan hidup umat manusia di muka bumi ini. Berkat menunjukkan dan membuktikan betapa baiknya Tuhan bagi umat manusia. Yang keempat, berkat Tuhanlah yang membedakan kehidupan orang benar dengan dunia. Hal yang membedakan antara orang yang bersungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan dengan yang tidak adalah mereka akan menerima berkat kekuatan, pemeliharaan, dan keselamatan untuk mengatasi masalah. Maleakhi 3 ayat 18 berkata, "Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya." Hal penting yang harus kita mengerti adalah walaupun orang benar dapat menghadapi masalah, namun sikap orang benar dalam menghadapi masalah akan sangat berbeda dengan dunia. Hal ini karena Tuhan senantiasa memberi damai sejahtera dan kekuatan bagi orang-orang yang bersungguh-sungguh beribadah kepadanya. Yang kelima, berkat Tuhan untuk menunjukkan kasih setia Tuhan. Ditulis dalam 2 Petrus 3 ayat 9, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Kita yakin bahwa berkat dan pemeliharaan Tuhan membuktikan Ia adalah Allah yang setia dan tidak pernah lalai menepati janjinya. Walaupun manusia terkadang tidak setia. Yang keenam, berkat Tuhan menguji integritas kita. Mengutip perkataan terkenal dari Robert Ingersoll, yaitu setiap manusia dapat tahan dalam keadaan yang tidak baik. Namun, hanya manusia hebat yang dapat bertahan dalam kelimpahan. Kutipan ini menunjukkan bahwa hidup berkelimpahan atau penuh berkat terkadang dapat menjatuhkan seseorang. Namun, hanya orang yang memiliki integritas yang tetap dapat hidup benar di saat berkelimpahan. Mari saudara, terus percaya bahwa berkat Tuhan yang kita nikmati bukan hanya sekedar pemenuhan jasmani saja. Namun, kekuatan dan damai sejahtera yang kita rasakan itu juga merupakan berkat Tuhan yang kita terima. Biarlah kita senantiasa sadar bahwa keberadaan kita bukanlah hasil kekuatan kita sendiri, namun merupakan berkat Tuhan bagi kita. Jangan fokus pada berkatnya, namun teruslah mendekat pada sumber berkatnya, yaitu Allah sendiri dalam kehidupan kita. Untuk artikel lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati.